Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjabs Dragnil. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer-viewer baru, thank you juga ya, karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya buat kalian semua ya, jangan lupa untuk terus support channel ini. Tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Lonceng notif kalau bisa kalian aktifin aja ya, supaya untuk kedepannya ketika gua udah upload konten yang terbaru, kalian bisa langsung dapat notifnya dan tentu saja bisa langsung nonton kontennya. Oke, untuk konten kali ini gua bakalan lanjutin buat playlist adu mekanik di arena battle ya. Kalau nggak salah udah memasuki part yang ke-15. Udah part yang ke-15. Kebetulan di arena yang sekarang, terutama di Master Arena 2, trofi 11.000 ke atas, naga-naga yang bisa gua pakai dan naga-naga yang bisa gua lawan itu bener-bener menarik banget ya. Heroic VIP, legendary VIP kebanyakan nongol semua. Babon-babonnya kebanyakan nongol semua, coy. Lihat aja ya. Di sini buat line up gua udah bisa dibilang strong lah ya. Ada HMK yang udah level max, kemudian ada High Redemption Non Dragon. Ada HRN yang masih bintang 4 ya. Levelnya masih level 50 bintang 4, dan kemudian ada Arcana Chariot yang udah bintang 5 dan level max. Draft kayak gini, line up yang kayak gini menurut gua udah mantep lah ya. Asal nggak ketemu 3 HRN aja lah. Soalnya meskipun gua make Arcana, tapi kalau bukan Arcana Judgment itu agak kurang gitu loh, nggak bisa kritikal buat HRN musuh. Meskipun gua punya skill Arcana yang nyicil-nyicil musuh, tapi karena Arcana Chariot itu legend dan nggak bisa kritikal ke HRN, otomatis buat nyicil-nyicil damage-nya juga nggak begitu sakit banget ya. Nggak bisa kritikal juga. Seperti biasa, setelah ini gua bakalan ngasih beberapa tips adu mekanik berdasarkan naga yang gua pakai ya. Kenapa kok gitu bang? Ya karena battlenya kayak gini, gua nggak bisa secara khusus pakai naga request dari kalian, karena nggak semua naga gua udah level max ya. Cuma beberapa aja yang udah level max. Gua kasih tutorialnya, bukan tutorial sih, lebih tepatnya tips battle ya. Nanti kalau ketemu musuh yang strong aja lah. Kalau musuhnya masih kayak gini mah nggak perlu dulu lah ya, ntar aja gampang. Kalau ketemu yang seimbang lah musuhnya lah, ketiga-tiganya level max, ada beberapa naga VIP-nya juga. Kalau ketemu musuh yang kayak gitu, nanti bakalan gua kasih tips buat mekanik berdasarkan naga yang gua pakai. Sambil nanti gua juga ada info sih. Meskipun kebanyakan dari kalian mungkin pastinya udah tahu karena udah gua posting di tab komunitas ya, yaitu Heroic Race yang mendatang. Heroic Race yang mendatang
Tanggal 10 coy, anjir bentar lagi coy. Oke, lawannya boleh lah ya. Sebelum gua bahas Heroic Race, gua bakalan ngasih sedikit tips adu mekanik di arena battle. Lawan yang gua dapatkan adalah High Master Karma dengan level max. Kemudian ada Duo Dive yang dapat double buff dan dia udah level max. Nanti bakalan setebel apa darahnya ya. Lalu ada Destiny yang masih kroco. Oke, berdasarkan line up gua, naga yang gua pakai adalah High Master Karma, High Redemption Norn, dan juga Arcana Chariot. Langkah yang pertama adalah pakai HMK dulu ya. Bebas mau pakai skill apapun bebas, yang penting pakai aja dulu. Siapa tahu ketika dia kena serangan bisa ngedodge gitu loh. Tapi ternyata HMK gua nggak mau ngedodge ya, nggak masalah juga. Kemudian kita swipe ke Arcana Chariot buat ngambil skill satunya dulu. Seperti biasanya, tunggu darah dia lebih berkurang, tunggu dia kena damage, baru pakai skill satunya supaya kedua efeknya itu aktif. Bisa multi hit, nyicil ke musuh yang belakangnya, dan juga bisa mendapatkan regen supaya skill efek dari skillnya itu bisa benar-benar aktif. Setelah skill 1 dari Arcana Chariot cooldown, kita geser ke HRN buat make skill satunya HRN ya, supaya bisa kritikal ke Master Karma musuh dan bisa nyicil-nyicil ke musuh yang lainnya juga. Oke, HRN itu kalau dia udah sekarat, skill satunya itu nggak sesakit ketika darahnya penuh. Maka dari itu, kalau dia udah mulai sekarat, apalagi sekarat banget, itu jangan dipakai lagi ya. Jangan dipakai lagi. Tunggu ada salah satu dari naga utama gua yang lain, entah itu Arcana Chariot atau HMK. Tunggu salah satunya meninggoy. Nantinya bakalan gua pakai pasif ya. Pasif dari Redemption yang bisa menghidupkan naga yang telah wafat. Tapi karena ini nggak ada salah satu dari naga gua yang meninggoy, artinya ya nggak perlu gua pakai ya pasifnya ya. Intinya mekaniknya itu kayak gitu. Tetap ya, mekaniknya itu tetap kayak yang biasa gua jelasin. Kita harus bisa memaksimalkan skill yang kita punya. Nah, kali ini musuhnya baru benar-benar strong. Cuman di sini gua ada sedikit keuntungan ya. Apa itu? Iya, benar sekali. Redemption Norn punya musuh, dia ditaruh di depan, yang otomatis dia nggak bisa ngidupin naga yang lain, tapi efeknya itu berupa menjadi regen ya, menjadi heal buat naga yang darahnya berkurang. Kalau ketemu musuh kayak gini ngelawannya gimana bang? Soalnya skill dari elemen HRN itu bisa kritikal ke Master Karma dan juga bisa kritikal ke Arcana Chariot. Agak susah sih, agak kurang diuntungkan, tapi coba aja pakai cara yang tadi ya. Perbedaannya, Master Karma gua pinggirin dulu supaya dia nggak terlalu banyak kena damage duluan ya. Gua pakai Arcana Chariot terlebih dahulu, meskipun dia bakalan kena kritikal dan langsung sekarat coy. Ya anjir, wih damage-nya tinggal sisa segitu cok. Nah kalau kayak gini mau nggak mau gua harus pakai HRN gua. Kenapa gua pakai HRN? Supaya nantinya bisa dapat heal Arcana Chariot gua tuh. Tapi kayaknya di sini gua bakalan kalah sih. Kecuali kalau karma gua mau ngedodge ya. Oke, nggak mau ngedodge dia.
Tadi kalau karma gua ada ngedodge, itu baru ada kemungkinan gua bisa menang sih. Ada kemungkinan gua bisa menang, cuman sayangnya karma gua nggak mau ngedodge bejir. Nah, untung ya. Untung aja yang dapat efek heal dari HRN itu adalah Summon Dragon, bukan HMK-nya. Untung aja, ini termasuk hoki ketika battle sih. Itu benar-benar menguntungkan banget anjir. Aduh, ngedodge dong. Ya elah, karma gua mandul cok. Karma gua nggak mau ngedodge bejir. Emang ini naga bener-bener mudian banget. Berdasarkan moodnya coy. Dia ngedodge atau enggak itu berdasarkan suka-suka dia anjir. Berdasarkan moodnya dia gitu loh. HMK musuh masih ada Phoenix, sedangkan skill dari Arcana Chariot gua masih ada cooldown ya. Kalau kayak gini gua cuma berharap karma gua ngedodge ya. Elah anjir. Semua tutorial nggak akan berlaku ketika lawannya HMK coy, karena dia bisa ngedodge bejir. Jadi gagal coy. Yang gua rencanakan itu jadi gagal, cuman untungnya karena di sini gua punya Arcana Chariot yang bisa gua manfaatkan healnya. Di sini gua bisa menang sih. Ya elah ngedodge anjing. Ya gak jadi menang coba. Gak jadi menang bujir. Ya kayak gitulah keselnya ketika melawan HMK. Sedangkan HMK gua nggak mau ngedodge gitu loh. HMK musuh mah gacor anjir. HMK gua males banget dia ngedodge-nya. Kurang lebihnya kayak gitulah ya buat tipsnya ya. Yang pada intinya kita harus bisa memanfaatkan seoptimal dan seefektif mungkin skill-skill yang dipunyai sama naga-naga kita gitu loh. Supaya bisa optimal aja. Intinya sih kayak gitu doang. Nah, sekarang baru karma gua mau ngedodge dia. Oke, kali ini karma gua udah panas coy. Mesinnya dia udah panas ini. Soalnya buat memanfaatkan pasif reincarnation dari HRN itu nggak harus ngehidupin temen ya buat makainya. Bisa juga buat ngeheal naga yang paling sekarat, itu opsional. Kenapa gua bilang opsional? Lebih baik dipakai buat ngeheal ketika ngelawan musuh yang benar-benar merugikan kita. Kayak tadi gua make efek dari HRN buat ngeheal Arcana Chariot karena menurut gua skill dari Arcana itu bisa narik ulur ya. Bisa menguntungkan banget lah. Makanya nggak gua pakai duluan, nggak gua pakai sampai Arcana Chariot gua meninggoy. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kalau emang harus banget dipakai buat ngidupin temen ya enak sih. Soalnya setelah dia di revive itu darahnya nambahnya itu cukup banyak ya. Tambahan darahnya ketika dia hidup kembali karena skillnya HRN itu cukup banyak, cukup gede lah darahnya, lumayan sih. Oke, buat topik selanjutnya adalah mengenai Heroic Race mendatang yang sebentar lagi bakalan dimulai. Bentar ya, ngopi dulu ya. Oke, gua sambil baca-baca infonya biar nggak salah. Untuk Heroic Race mendatang, naganya adalah High Hallows Dragon. Namanya bukan Hollow ya, bukan Wizard Hollow, tapi Hallows Dragon. Hallows Dragon. Untuk desainnya benar-benar keren banget dengan tema Halloween ya. Hallows itu diambil dari kata Halloween. Desainnya benar-benar keren banget, serem. Ada unsur-unsur labu-labu khasnya Halloween gitulah ya. Keren sih desainnya. Dan untuk elemennya adalah Chaos, Dark, Dream, dan juga
elemen war. Itu untuk info elemennya, yang menurut gua bener-bener bagus banget. Kenapa gua bilang bagus? Karena di depannya ada elemen ancient. Punya 2 elemen ancient. Yang paling penting ya elemen depannya sih. Dan untuk heroic race-nya itu dimulai pada tanggal 10 Oktober nanti ya. Oh, eventnya sekarang Maze Island. Eventnya sekarang Maze Island. Apakah ada rewards yang bagus? Oke, tentu saja ada insignia dari Spiked ya. Insignia. Oke, ada lagi di sini juga ada karma yang warna merah ya. Hadiah insignia yang bagus itu ada di warna merah, yang artinya event limited coy. Event limited itu ada durasinya buat mulainya ya. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada listnya, tapi nanti bakalan ada limitednya. Maka dari itu, kalau kalian udah tahu mana yang harus difokuskan, kita harus nabung Maze coins-nya dulu. Kita harus nabung Maze coins-nya dulu buat nantinya di all-in, supaya bisa dapet 2 jenis insignia. Ada 3 insignia Spiked dan juga 2 insignia karma. Tapi biasanya yang limited itu mahal ya. Insignia yang dibutuhkan itu banyak banget. Tapi ya mau gimana lagi, kalau emang mau fokusnya di situ ya di situ aja. Cuman kalau gua pribadi sih biasanya gua mainin semua, mulai dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil urut semua gua mainin biasanya. Coba ya di rute yang normal. Coba kita lihat di rute yang normal apakah ada hadiah yang bagus. Oke, di rute normal ada 2 insignia Spiked. Di rute yang normal ada 2 insignia Spiked. Kemudian di rute naga epic ada atau enggak? Bentar. Oke, di rute naga epic ada 2 insignia karma. Di rute naga epic ada 2 insignia karma. Di rute naga legendary yang normal ada 2 insignia Spiked dan juga ada lagi 2 insignia Spiked. 4 ada lagi 6. Oke, kalau kayak gini artinya kita bisa memainkan eventnya dengan rute normal. Lebih bagus dimainkan dengan rute normal. Kenapa begitu bang? Karena supaya bisa optimal, bisa mendapatkan item event-event yang biasa ya. Item event yang below Auschwitz dan juga Pebbles itu supaya bisa dapat juga. Lumayan sih kalau dikumpulin. Event-eventnya banyak yang sedang berlangsung coy. Jadi lebih bagusnya ya kita maksimalkan berdasarkan event yang sedang berlangsung gitu loh. Nggak fokus ke salah satu event doang. Fokusnya nggak ke satu event doang. Tapi kalau bisa ya semua. Oke, untuk battle quest-nya udah masih sama ya, nggak ada yang baru ya. Quest for karma masih 1 hari 17 jam. Oke, nggak ada yang baru lagi. Ya, kurang lebih begitu buat konten adu mekanik pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan selalu support channel ini. Gue ucapin makasih banyak ya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya guys. Thank you for watching buat semuanya. See you next content, see you next episode, and bye bye.